Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizatu Nur dengan NIM 21030309. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Longline dan Rakit. Metode Longline dan Rakit apung merupakan metode budidaya kerang hijau yang sederhana dan efektif. Konstruksi metode budidayanya mudah untuk dibuat dan bahan konstruksinya mudah didapatkan dan juga murah. Secara umum, metode budidaya longline dan rakit apung memiliki kesamaan, yaitu menerapkan teknik pemeliharaan kerang hijau dalam basket atau keranjang atau jaring sebagai wadah kerang hijau yang akan dibesarkan di kolam pelahiran. Namun, secara teknis terdapat perbedaan seperti bentuk konstruksi, keperuntukan lokasi, pengoperasian alat, dan lain sebagainya, serta kelebihan dan kekurangan pada kedua metode tersebut. Ini merupakan ilustrasi dari budidaya metode longline, dan ini budidaya metode longline juga. Ini budidaya metode rakit. Ini adalah contoh kerang hijau yang sedang dibudidayakan. Persiapan wadah metode longline adalah sebagai berikut. Yang pertama, merentangkan dua utas tali penggantung kolektor, di mana di antara dua drum pelampung. Dua, bila memiliki drum yang lumayan banyak, bisa dirangkai memanjang sehingga kolektor akan digantung yang menghasilkan jumlah lebih besar. Yang ketiga, usahakan jarak maksimal antara pelampung adalah 10 meter. Yang keempat, usahakan juga masing-masing kolektor memiliki berat 30-40 meter. Yang kelima, terapkan jarak antar kolektor gantung adalah 1 meter. Yang keenam, kolektor gantung dapat berupa asbes, tempurung kelapa, tali tambang, ataupun kantung benih. Yang ketujuh, masukkan benih pada kantung benih yang letakkan pada air. Yang kedelapan, kemudian diamkan beberapa waktu, namun lakukan pengecekan rutin. Yang kesembilan, setelah menghasilkan dan siap panen, kerang hijau siap diangkat. Adapun kekurangan dan kelebihan longline. Metode longline memiliki kekurangan konstruksinya karena kebanyakan menggunakan botol bekas air mineral. Penggunaan drum, walaupun konstruksinya sangat kokoh dan kuat, namun harganya mahal. Kekurangan lainnya adalah tempat mengikat wadah kerang yang dapat terpengaruh arus perairan. Sedangkan kelebihannya, biaya pembuatannya relatif murah. Metode longline juga mempermudah dalam pemanenan dan tanam kerang hijau karena prosesnya dapat dilakukan di daratan. Persiapan wadah metode rakit. Pertama, buat rakit dari bambu atau kayu, ataupun bisa kombinasi dari keduanya, yaitu bambu dan kayu. Yang kedua, buatlah sanggahan dengan beberapa drum kosong, baik dari drum plastik ataupun besi. Kemudian lakukan pengecatan anti karat untuk drum dari besi dan lengkapi dengan jangkar. Sanggahan ini sangat diperlukan agar rakit tidak mudah rusak dan tenggelam saat pembudidayaan bekerja di atasnya. Yang ketiga, berikan jaring atau tali di bawahnya agar benih kerang hijau dapat berkumpul dengan baik. Adapun kekurangan metode rakit. Kekurangan metode rakit apung adalah konstruksinya yang sedikit lebih rumit dari metode longline sehingga memakan waktu lebih lama untuk persiapan tanamnya. Metode rakit apung juga menyulitkan pembudidaya untuk proses kontrol kerang hijau. Metode rakit juga rentan terhadap serangan organisme penempel seperti tritip dan lumut. Adapun syarat lokasi budidaya. Teknik budidaya kerang hijau cukup mudah. Pembudidaya cukup menyediakan lokasi yang cukup terlindung dari arus kencang dan tidak memiliki kandungan kadar garam tinggi. Lokasi juga harus memiliki dasar perairan yang berlumpur dan berpasir. Hal ini memudahkan kerang hijau untuk mendapatkan unsur hara dan zat makanan yang diperlukan selama berkembang biak. Pastikan lokasi yang dipilih bebas dari limbah beracun seperti tembaga, seng, merkuri,
kadmium, timah, dan lainnya. Hindari juga lokasi yang berdekatan dengan sungai untuk menghindari limbah rumah tangga seperti deterjen dan sabun mandi. Limbah salmonella dan shigella yang bisa berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsi kerang hijau. Lokasi yang baik adalah lokasi yang memiliki suhu berkisar antara 27 sampai 30 derajat Celcius dan tingkat pH di atas 6 sampai 8. Oke, kesimpulannya adalah metode longline dan rakit adalah metode budidaya kerang hijau yang sangat efektif, mudah dan relatif murah. Pembudidaya hanya dapat menyediakan lokasi yang cukup terlindung dari arus kencang dan tidak memiliki kandungan hara dan zat makanan yang diperlukan selama berkembang biak. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang